Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesang Anggoro, NIM B1B1210056, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis perizinan arus lalu lintas truk batubara pada jalan nasional di Provinsi Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak Alfa Berdensa, SIP MIP, mata kuliah Pemerintahan Daerah. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai perizinan arus lalu lintas angkutan batubara pada jalan nasional di Provinsi Jambi. Jalan nasional itu adalah isu yang signifikan di banyak negara ataupun di seluruh dunia. Jalan nasional ini merupakan bagian yang penting dari infrastruktur transportasi suatu negara. Pada umumnya, perizinan arus lalu lintas truk batubara di jalan nasional, khususnya di Provinsi Jambi atau di negara manapun, itu diatur oleh peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Perizinan tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan transportasi batubara serta menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan yang digunakan oleh truk tersebut. Perizinan arus lalu lintas truk batubara itu biasanya melibatkan beberapa proses. Yang pertama seperti pendaftaran, kemudian pemenuhan persyaratan teknis dan keamanan, ketiga serta pembayaran pajak dan biaya lainnya. Pemerintah Provinsi Jambi atau otoritas terkait akan menentukan jumlah dan jenis truk yang diizinkan beroperasi, serta mengatur jam operasional, dan menetapkan rute yang dapat digunakan oleh truk batubara. Ini untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Berikutnya kita akan membahas mengenai apa saja perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan jalan nasional. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar tentang Pengelolaan Jalan Nasional dalam kurung Dinas PUPR yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang pasal 1 adalah yang dimaksud pemerintah pusat adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri. Yang kedua ada menteri. Menteri adalah yang bertanggung jawab dalam bidang jalan. Dalam ini menteri PUPR. Yang ketiga itu pemerintah daerah. Adalah selaku kepala daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Kemudian ada jalan yang sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Dan yang kelima itu ada sistem jaringan. Sistem jaringan jalan ini adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikuti pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan birokratis. Yang kedua ada di pasal 2. Ini penyelenggaraan jalan itu berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keadilan, transportasi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Yang ketiga itu ada di pasal 3. Yang pertama itu di pasal 3 untuk mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Yang kedua itu mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, untuk mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu. Dan yang keempat itu ada mewujudkan
pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. Itu adalah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan jalan nasional. Berikutnya kita akan membahas bagaimana problematika atau permasalahan terkait angkutan batu bara dalam pengelolaan jalan nasional di Provinsi Jambi. Tentunya ketika angkutan batu bara beroperasi akan menimbulkan dampak-dampak seperti yang utama itu seperti eh, berhubungan dengan infrastruktur, lingkungan, dan keamanan. Yang sering kita temui di lapangan adalah yang pertama itu kemacetan yang bisa disebabkan karena adanya truk angkutan batu bara yang melintas di jalan nasional di Provinsi Jambi itu tidak pada waktu yang telah ditentukan. Ini tentunya akan menimbulkan kemacetan yang sangat merugikan masyarakat. Yang kedua, sebagian besar belum direklamasi. Artinya bahwa metode tambang terbuka yang diterapkan perusahaan tambang di Provinsi Jambi itu membuat perubahan ekosistem. Namun sayang, proses pemulihan ekologi tambang batu bara ini belum semuanya berjalan sesuai aturan. Yang ketiga, mengganggu aktivitas warga sekitar yang tinggal di daerah yang dilalui oleh angkutan batu bara. Jadi aktivitas angkutan batu bara itu melanggar jam operasional dan parkir di bahu jalan, ini tentu akan menyebabkan masyarakat merasa terganggu. Kemacetan tiap hari selalu terjadi di ruas jalan tersebut. Terdapat warga yang mendirikan tenda di pinggir jalan untuk memantau langsung kendaraan yang melintas. Ini merupakan dampak-dampak atau problematika yang timbul ketika angkutan batu bara beroperasi di jalan nasional di Provinsi Jambi ketika berlangsung tidak pada jam operasionalnya. Adapun dampak lain adalah dapat merugikan para distributor seperti distributor bahan pangan. Mengapa demikian? Terganggunya distribusi, khususnya bahan pangan, akibat kemacetan panjang angkutan batu bara di jalan-jalan publik telah mengganggu pasokan dan menambah tinggi harga komoditas di pasar. Jika dibiarkan tanpa solusi, persoalan ini akan semakin memperparah inflasi di Provinsi Jambi. Kemudian dampak selanjutnya adalah atau problematika selanjutnya adalah menghambat perekonomian para pedagang pinggir jalan yang ditutupi oleh angkutan batu bara. Sering kita temui di ruas-ruas jalan yang dilalui oleh angkutan batu bara, banyak sekali masyarakat yang berjualan di pinggir-pinggir jalan tersebut. Ketika angkutan batu bara parkir di bahu jalan, tentunya akan menutup lahan mereka. Nah, hal ini tentunya menyebabkan masyarakat yang ingin membeli makanan tersebut terhadang oleh angkutan batu bara, sehingga dapat menghambat perekonomian para pedagang yang ada di pinggir jalan. Demikian permasalahan terkait angkutan batu bara dalam pengelolaan jalan di Provinsi Jambi. Baik, yang selanjutnya adalah terkait pernyataan atau statement Bapak Gubernur kita, Bapak Al-Haris, beberapa waktu lalu mengenai perizinan angkutan batu bara yang ada di Provinsi Jambi. Beberapa waktu lalu Bapak Gubernur itu menyampaikan bahwa terkait perizinan tambang itu ada di Menteri ESDM. Kemudian izin untuk tonnase itu ada di Kementerian Perhubungan. Lantas apa wewenang Gubernur Jambi? Jadi dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi melalui Gubernur Bapak Al-Haris itu memiliki wewenang untuk
mengawasi serta mengatur angkutan batubara yang ada di Provinsi Jambi. Itu pun perlu dibantu oleh beberapa pihak seperti kepolisian untuk pengaturan lalu lintasnya. Kebenaran argumen Gubernur Jambi mengenai jalan yang dilalui angkutan batubara di Provinsi Jambi. Benar bahwa kewenangan pusat dan Dinas PUPR itu bukan kewenangan gubernur. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tercantum berbagai mengenai pembagian tugas pokok antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat. Itu tercantum dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan bab 3 tentang peran, pengelompokan, dan bagian-bagian jalan, serta dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa statement atau pernyataan Bapak Gubernur kita sudah benar, karena yang saya sampaikan tadi bahwa seluruh izin itu berada di Kementerian Pusat. Untuk seperti izin tambang, izin tonnase itu ada di kementerian-kementerian terkait. Sedangkan untuk melewati jalan angkutan batubara ini melalui jalan nasional dan bukan jalan provinsi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi hanya bisa untuk mengawasi serta memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengatur angkutan batubara agar angkutan batubara yang ada di Provinsi Jambi bisa berjalan dengan tertib dan sesuai hukum. Dan juga tidak merugikan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, khususnya masyarakat yang rumahnya atau daerahnya dilalui oleh kendaraan angkutan batubara. Berikutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan jalan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pengelolaan jalan di Indonesia melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pengelolaan jalan. Berikut adalah gambaran umum tentang pelaksanaan pengelolaan jalan oleh masing-masing pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pengelolaan jalan. Yang kedua, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR memiliki wewenang dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan nasional. Berikutnya, peran pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi itu memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan provinsi. Yang kedua, pemerintah provinsi itu juga dapat bertanggung jawab untuk menyusun rencana induk jaringan jalan provinsi dan mengkoordinasikan pembangunan. Berikutnya adalah peran pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota itu bertanggung jawab atas pengelolaan jalan di wilayahnya, termasuk dalam hal perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten atau kota. Yang kedua, pemerintah kabupaten atau kota itu menyusun rencana jaringan jalan
dengan kabupaten atau kota dan mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dan dengan pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaan pengelolaan jalan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu bekerja sama untuk mencapai efisiensi dan keselarasan dalam pengembangan infrastruktur jalan. Mereka dapat melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan proyek-proyek jalan. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu biasanya mengajukan usulan proyek ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan. Selain itu, terdapat juga badan usaha jalan tol yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan jalan tol di Indonesia. Badan usaha jalan tol ini biasanya merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, terus konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan. Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan pengelolaan jalan ini dapat berbeda-beda di setiap provinsi, kabupaten, dan kota karena perbedaan kebijakan dan kondisi lokal. Berikutnya terkait dengan pembagian wewenang jalan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait jalan nasional di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, wewenang terkait jalan nasional dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu merencanakan, mengembangkan, dan memelihara jalan nasional yang memiliki kriteria sebagai jalan atau akses yang melintasi provinsi yang menghubungkan provinsi. Kemudian, pemerintah pusat itu menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalan nasional. Yang ketiga, pemerintah pusat itu menetapkan standar teknis dan spesifikasi untuk jalan nasional. Yang keempat, pemerintah pusat memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan nasional. Berikutnya adalah mengenai pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama adalah merencanakan, mengembangkan, dan memelihara jalan yang ada di kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Yang kedua, pemerintah daerah itu menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalan kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Yang ketiga, pemerintah daerah itu memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk pembangunan dan pemeliharaan serta pengembangan jalan yang ada di kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Yang keempat, pemerintah daerah itu menetapkan standar teknis dan spesifikasi untuk jalan kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Pada prinsipnya, pemerintah pusat memiliki wewenang terkait jalan nasional yang berperan sebagai arteri utama dalam sistem transportasi nasional. Sementara, pemerintah daerah itu bertanggung jawab atas jalan-jalan di tingkat kabupaten atau kota, serta provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Namun, pemerintah pusat juga dapat memberikan bantuan teknis dan pendanaan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang tidak termasuk dalam jalan nasional. Pembagian wewenang ini bertujuan untuk menjaga konsistensi
dan keseimbangan pembangunan, serta pemeliharaan jaringan jalan nasional di seluruh Indonesia. Sementara memungkinkan pemerintah untuk mengelola dan memelihara jalan-jalan di wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Penting untuk dicatat bahwa pembagian wewenang ini dapat mengalami perubahan seiring dengan adanya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berlaku. Riset nih.